lagi di channel Hobi Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial materi kelas 12 semester ganjil ya, baik untuk SMA maupun SMK ini. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan seputar pembelajaran tentang bahasa Indonesia di channel ini. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga jarak ya, dan gunakan masker jika kalian berada di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan serta alat tulis kalian untuk mencatat ataupun menyimak materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, langsung saja, ini dia. Oke, menelaah struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yang pastinya itu adalah KD dan indikator, dimana sebelum kalian menyimak materi pada hari ini, kalian harus tahu dulu kompetensi dasar serta indikator yang mesti kalian capai di pembelajaran pada hari ini, yaitu pada 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial ya, dimana ada pun indikatornya kalian harus mampu mengidentifikasi struktur teks editorial, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks editorial serta menganalisis topik teks editorial ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setelah kalian menyimak materi yang Bapak sampaikan nanti, diharapkan kalian mampu atau dapat menentukan struktur yang terdapat di dalam teks editorial ya, serta merevisi serta menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial. Oke. Nah, di sini ada sebuah teks editorial ya, yang perlu kalian baca terlebih dahulu sebelum Bapak menjelaskan materinya. Oke, silakan kalian baca terlebih dahulu tentang jangan pertaruhkan nasib peserta didik ya. Oke, nah ini dia teks editorial yang perlu kalian simak terlebih dahulu. Nah, inilah tadi contoh dari sebuah teks editorial ya, sudah kalian baca ya pastinya, dan sudah mengetahui isi dari teks editorial ini. Nah, jadi selanjutnya, nah setelah kalian membaca tadi, apa sih struktur yang terdapat di dalam teks editorial yang kalian ketahui? Nah, ada 3 struktur teks editorial. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau yang dikenal dengan tesis. Yang kedua ada penyampaian pendapat atau yang dikenal dengan argumentasi. Dan yang ketiga ada yang dinamakan penegasan ulang atau yang dikenal dengan reiteration ya. Nah, ini adalah struktur teks editorial ya. Yang pertama ada pernyataan pendapat, penyampaian pendapat, serta penegasan ulang ya. Nah, adapun pengertian dari masing-masing dalam struktur teks editorial ya. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, yaitu bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Nah, argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Ini adalah pengertian dari argumentasi, yaitu alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan di dalam tesis tadi ya. Dan yang ketiga ada pernyataan atau penegasan ulang ya, merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Nah, di sini adalah pengertian dalam penegasan ulang pendapat, yaitu yang berisi penegasan ulang
pendapat yang didukung oleh fakta ya di bagian argumentasinya guna memperkuat penegasan ulang tersebut ya. Ini adalah pengertian dalam 3 struktur teks editorial yang perlu kalian ketahui ya. Ada pernyataan pendapat atau tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang ya. Nah, ketiga struktur ini jangan sampai kalian lupakan di dalam teks editorial untuk kalian menyusun ataupun menelaah bagian-bagian mana sih yang terdapat di dalam ketiga struktur teks ini ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini Bapak akan memberikan contoh dalam menelaah dari bacaan yang kalian baca di tahap pertama tadi ya, tentang teks editorial, yaitu ada bagian struktur pernyataan pendapat atau tesis. Kita lihat di situ kalimatnya, di tengah pandemi COVID-19 sekalipun pemerintah tetap berkewajiban memenuhi hak anak bangsa untuk memperoleh pendidikan. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh sembarangan membuka sekolah berdasarkan status wabah suatu daerah. Nah, ini adalah pernyataan pendapat ya seorang penulis tentang pandemi COVID-19 ini ya. Serta ada struktur yang kedua, yaitu penyampaian pendapat atau argumentasi ya. Kalimatnya seperti ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Jumat lalu mengizinkan sekolah yang berada di wilayah zona kuning untuk mengadakan pembelajaran luring atau tatap muka. Padahal sebelumnya Kemendikbud hanya mengizinkan sekolah di zona hijau saja untuk dibuka secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati, izin berdasarkan status wilayah tersebut bisa menjadi malapetaka. Sebab zona merah, oranye, kuning, atau hijau bukanlah sekat yang ketat. Selama pergerakan penduduk antar zona wilayah masih bebas, maka semua zona tetap rawan tertular COVID-19 ya. Nah, di sini ada penyampaian pendapat mengenai izin sekolah yang berdasarkan zona wilayah masing-masing daerah ya, baik ada zona oranye, merah, kuning ya, dan hijau, yaitu bukanlah sekat yang ketat ya. Ini pendapat si penulis tentang COVID-19 ya. Nah, di sini ada penyampaian pendapat yang dibuktikan dengan sebuah fakta-fakta ataupun situasi yang terjadi di pandemi ini. Oke. Nah, ini masih di penyampaian pendapat ya. Kita lihat di situ di paragraf yang selanjutnya itu ada pandemi COVID-19 memang telah memperlihatkan lagi betapa timpangnya infrastruktur Indonesia. Sebelumnya OECD ya, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development pernah melansir data bahwa hanya 34% penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet ya. Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 juga mengungkap hasil yang serupa. Di Jawa lebih dari 55,7% penduduk dapat mengakses internet. Sementara itu di Kalimantan baru 6,6% saja yang terhubung ke internet. Namun semua fakta tersebut tidak menjadi alasan untuk memperlonggar izin pembukaan sekolah. Nah, ini adalah kumpulan sebuah fakta yang dikumpulkan oleh si penulis dalam memasukkan ke bagian struktur penyampaian pendapat ya. Harus ada sesuai dengan faktanya ya. Fakta yang kalian dapat itu berasal dari mana, itu sebagai referensi kalian dalam menyampaikan sebuah teks editorial ya, seperti ini. Oke, kita lanjut di struktur yang terakhir, ada penegasan ulang ya. Kalian lihat di sini kalimatnya, pemerintah harus berusaha lebih keras untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi hambatan pembelajaran daring, misalnya dengan memberikan tunjangan dan fasilitas yang memadai untuk para guru dan murid yang kurang mampu. Dalam masa pandemi ini, peran guru dalam menyelamatkan masa depan anak sama pentingnya dengan peran tenaga medis dalam menyelamatkan nyawa pasien ya. Sembari mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh, pemerintah juga sebaiknya mendorong keluarga sebagai salah satu tempat pendidikan utama. Pandemi telah memaksa orang tua untuk lebih lama berada di rumah bersama anaknya. Oke. Nah, ini adalah penegasan ulang yang terdapat di dalam
struktur teks editorial. Nah, oke, kita lanjut ya tentang unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial. Nah, sebelumnya kalian sudah paham ya tentang mana sih penempatan struktur teks, baik di struktur yang pertama ya. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua ada penyampaian pendapat atau argumentasi, dan yang ketiga itu ada penegasan ulang ya. Nah, tiga struktur ini jangan sampai kalian salah menempatkan posisinya di mana ya kalimatnya. Ya, kalau dalam sebuah paragraf itu kalian harus bisa menelaah mana sih yang termasuk dalam bagian struktur yang pertama, kedua, dan yang ketiga ya, paham ya? Oke, selanjutnya kita bahas kebahasaan teks editorial ya. Nah, ada beberapa penggunaan kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial yang perlu kalian ketahui sebelum kalian menganalisis ataupun menelaah kaidah kebahasaan pada teks editorial ya. Yang pertama ada penggunaan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini adalah kalimat pernyataan atau pertanyaan yang ditunjukkan bukan untuk mendapatkan jawaban ya. Kalimat pertanyaan itu dimaksudkan agar pembaca merenungi permasalahan yang ada. Ciri-ciri kalimat retoris yaitu tidak membutuhkan respon, jadi tidak membutuhkan sebuah jawaban ya. Yang kedua biasanya diawali dengan kata tanya, bukankah. Nah, bukankah. Yang ketiga kalimatnya terkesan menyindir. Ini adalah penggunaan kalimat retoris yang terdapat di dalam teks editorial ya. Contoh, kalian perhatikan contoh di situ. Bukankah kamu memiliki hak, bukankah kamu memiliki kaki yang seharusnya digunakan untuk berjalan. Nah, itu kan kesannya itu menyindir seseorang ya, untuk bergerak mengambil sesuatu dengan kakinya ya, untuk berjalan. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua, haruskah kamu mengalami kesulitan ketika sudah mempelajarinya. Nah, yang ketiga, bukankah kamu merasa rugi ketika tidak masuk sekolah. Nah, itu adalah penggunaan kalimat retoris yang tidak perlu membutuhkan sebuah respon atau jawaban ya. Oke, lanjut. Ada menggunakan kalimat populer sehingga mudah dipahami. Nah, dalam teks editorial itu menggunakan kalimat-kalimat populer yang mudah dipahami oleh si pembaca maupun pendengar ya. Dan yang selanjutnya ada adverbia yang bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan ya. Adverbia itu sebuah kata keterangan, seperti contohnya pada kata selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Oke, dan di dalam teks editorial ini juga menggunakan konjungsi, yaitu kata penghubung pada suatu teks, seperti bahkan dan lain sebagainya ya. Kemudian ya, setelah itu ya, dan banyak lagi ya konjungsi yang digunakan. Oke, ada juga konjungsi relasional, yaitu bahkan, apalagi, yakni, umpama ya. Misalnya, ringkasnya, akhirnya. Nah, kata penghubung penjelas atau penetap berfungsi menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan perincian. Ini kegunaan dari konjungsi, yaitu menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, ataupun paragraf dengan paragraf ya. Itu penggunaan konjungsi sebagai kata hubung. Oke, ada namanya verba material ya, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik yang atau peristiwa, misalnya mengunyah, membaca, menulis, dan sebagainya. Verba itu kan sebuah kata kerja ya, kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, mengunyah, membaca, menulis, dan sebagainya. Nah, inilah unsur atau kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial. Oke, itulah tadi pembelajaran materi yang Bapak sampaikan ya, yang perlu kalian dapatkan. Nah, jangan lupa untuk mencatat tadi materi yang sudah Bapak sampaikan, dan jangan lupa juga untuk melakukan absen online terlebih dahulu di Google Classroom kalian. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.